Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puriskirada Putri, dalam mata kuliah Berpikir Sistem. Di video kali ini, video ketiga, kita akan membahas mengenai kompleksitas manajemen di Indonesia. Jadi kalau pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu sistem dan kaitannya dengan kompleksitas. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai contoh-contohnya, ya. Sistem kompleks yang ada di Indonesia, kompleksitas manajemen di Indonesia, karena kaitannya semua hal yang tersistem itu perlu di-manage, ya, kompleksitas manajemen yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk kepada materinya. Oke. Nah, untuk kompleksitas manajemen di Indonesia, kita akan bahas mengenai 3 hal kali ini. Contohnya, yang pertama mengenai kelistrikan, yang kedua mengenai infrastruktur, yang ketiga mengenai pariwisata. Atau mungkin yang keempat tambahannya adalah mengenai pandemi COVID di Indonesia, ya. Nah, ini nanti saya akan jelaskan terlebih dahulu apa sih sebetulnya kenapa dia dibilang sebagai sebuah sistem yang kompleks dan ini perlu manajemen kompleksitas gitu ya. Nah, ini nanti setelah saya akan membahas satu persatu dari tema-tema ini kalian akan mulai untuk membuat yang namanya brainstorming. Coba kita belajar melakukan brainstorming sebagai tugas nanti kalian masing-masing mengenai salah satu tema yang akan saya jelaskan. Kemudian kalian bebas pilih yang mana dan kalian jabarkan sesuai pemikiran kalian sendiri. Ya, oke, kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama kita membahas mengenai kelistrikan. Ya, kelistrikan di Indonesia ataupun di negara manapun ini merupakan sebuah sistem yang kompleks. Ya, dan ini memang membutuhkan manajemen kompleksitas. Kenapa? Karena saya jelaskan dulu mengenai kelistrikan. Kelistrikan ini sendiri terdiri dari 3 bagian besar. 3 bagian besar. Yang pertama adalah pembangkit listrik. Seperti kita tahu ada pembangkit listrik tenaga uap, tenaga air, tenaga gas ya dan lain sebagainya. Jadi pembangkit listrik ini adalah awal mula kita merubah bahan bakar menjadi arus listrik ya. Kemudian yang kedua ada namanya transmisi. Kalau tadi pembangkit ini ada namanya transmisi. Transmisi ini isinya adalah bagaimana caranya menyalurkan dari listrik yang sudah dihasilkan di pembangkit tadi, kemudian disalurkan oleh transmisi kepada orang-orang yang membutuhkan listrik atau kepada pihak-pihak yang memang menggunakan listrik, gitu ya. Dan yang ketiga adalah distribusi. Jadi setelah disampaikan lewat transmisi, kemudian akan didistribusikan dalam bentuk lebih kecil lagi ke rumah-rumah, ke bisnis-bisnis, ke gedung-gedung dan lain sebagainya. Jadi ada 3 elemen besar dalam dunia kelistrikan di Indonesia, gitu ya. Nah, setiap elemen ini, istilahnya berarti kalau tadi sistem kelistrikan ini adalah subsistem 3 ini. Nah, setiap subsistem ini punya elemen-elemennya masing-masing. Nah, bisa kalian cari tahu sendiri, coba kalian buat brainstorming sendiri kira-kira apa ya. Di sini ada contoh gambarnya, mungkin bisa dilihat dari situ clue-nya atau bisa di-searching supaya lebih seru brainstorming-nya. Tidak saya jelaskan semua di sini. Kemudian yang kedua kita bahas mengenai infrastruktur. Ya, Indonesia ini sedang membuat berbagai macam infrastruktur baru. Ya, mungkin sekarang sudah selesai sampai dengan daerah tertentu, tapi tol Sumatera kita akan bahas mengenai infrastrukturnya. Salah satunya adalah tol Sumatera, jalan tol Sumatera. Ya, kita sudah bisa dengan gampangnya berangkat dari Bakauheni sampai dengan Palembang lebih cepat dari sebelumnya dengan adanya tol Sumatera, misalnya seperti itu. Nah, kira-kira di dalam sistem infrastruktur tol Sumatera yang besar ini, di dalamnya itu subsistemnya apa aja sih? Misalnya perusahaan apa saja yang terkait, kemudian kaitannya dengan kebijakan pemerintah seperti apa, pembebasan lahan, dan lain sebagainya. Nah, itu udah saya kasih clue ya. Nanti bisa kalian cari lagi elemen-elemennya sampai dengan bagian terakhir yaitu suprasistemnya apa ya, kaitannya dengan dunia eksternal dari sistem jalan tol Sumatera ini yang berpengaruh terhadap adanya jalan tol Sumatera. Kemudian yang ketiga mengenai pariwisata ya. Kita ngomongin pariwisata, kita ngomongin Lampung, berarti di Lampung ini memang salah satu sektor yang sangat diandalkan pariwisata. Tapi karena adanya COVID-19, nah ini akan berdampak kepada pariwisata dan dalam suatu kegiatan pariwisata itu pasti
berkaitan dengan berbagai macam subsistem atau elemen di dalamnya. Nah, coba kalian brainstorming sendiri ya, gambarkan sendiri kira-kira semua hal yang berkaitan dengan sistem pariwisata. Mungkin yang terakhir saya yang nggak ada gambarnya di sini, saya kasih contoh adalah kondisi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini mempengaruhi semua aspek ya, baik itu ekonomi, baik itu sosial ya. Orang yang tadinya bekerja banyak yang di PHK, banyak yang penghasilannya menurun perusahaan atau bisnis. Kemudian dari sisi sosial, akhirnya karena penghasilan menurun banyak yang menjadi pengangguran, kemudian ada yang malah berbuat kriminalitas dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi kebiasaan hidup ya, lifestyle juga masuknya kan ke sosial. Itu membuat orang-orang menjadi lebih menjaga jarak, akhirnya semuanya by online gitu kan. Jadi ketika by online, teknologinya juga berubah yang digunakan gitu ya, perubahan teknologi berarti di dalamnya. Terus budayanya juga berubah yang tadi lifestyle. Jadi itu adalah sub-subsistem yang ada di dalam pandemi COVID. Nah, kemudian di dalam sub-subsistem itu ada apa elemennya, kemudian kaitannya dengan suprasistemnya apa gitu. Jadi semua hal itu terkait satu sama lain dan kalian bisa pilih satu tema dari 4 hal tersebut gitu ya. Silahkan buat brainstorming-nya sebagai tugas dan kalau kalian bingung menggunakan membuat brainstorming-nya, coba kembali pada pertanyaan berikut ini. Ada 4 pertanyaan yang kalian bisa masukkan. Yang pertama, ya, ketika kalian sudah buat garis besarnya apa saja, kita cari dulu. Ketika kita mau bahas pariwisata, apa aja yang berhubungan dengan pariwisata? Tulisin dulu semuanya tuh ya. Kemudian, apa yang dipengaruhi secara langsung dan tidak langsung dengan pariwisata? Kadang kalau kita menuliskan semua tadi, ketika kita berpikir apa saja yang berhubungan dengan pariwisata, belum tentu semuanya sudah tertuang. Jadi kita cari lagi, lebih dalam lagi, pengaruhnya, dilihat dari pengaruhnya. Kadang yang tidak berpengaruh secara langsung nggak kita tulis, boleh kita tulis. Ya. Kemudian, apa yang mempengaruhi secara langsung dan tadi apa yang dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, apa yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung. Ini hubungan sebab akibat ya. Yang akan berdampak ketika terjadi permasalahan di pariwisata itu apa dan apa yang membuat akhirnya terjadi permasalahan di sektor pariwisata. Itu yang mempengaruhi gitu. Kemudian dari semua hal ini keterkaitannya seperti apa? Nah, ini adalah 4 pertanyaan dasar kalau kita mau buat sebuah brainstorming ya. Nah, ini ada formnya atau apa ya istilahnya ya, bagannya. Kalian bisa isi semua hal yang terkait dengan kelistrikan ya, tol Sumatera, pariwisata, atau mungkin pandemi COVID, boleh dibuat sendiri bagannya. Nanti silakan dibuat masing-masing dan kemudian bisa dikumpulkan tugasnya di UBL Apps. Silakan dibuat dalam bentuk PowerPoint ya. Saya rasa seperti itu untuk materi mengenai kompleksitas manajemen di Indonesia. Kita langsung latihan brainstorming dan kerjakan tugasnya dan dikumpulkan di UBL Apps. Kalau ada pertanyaan, silakan melalui grup atau melalui komen. Demikian dari saya akhiri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.